Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online keluarga pada hari ini, Rabu 11 November 2020. Kiranya kita semua tetap berada dalam kondisi sehat dan prima di tengah situasi pandemi COVID-19 dan tetap kuat serta sukacita di dalam iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bersama-sama kita akan masuk renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami memohon dengan penuh kerendahan hati di hadirat-Mu. Sebagai anak-anak-Mu dan sebagai jemaat-Mu, kami hendak bersekutu memuliakan, memuji dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami renungkan sebentar lagi tidaklah sekedar kami dengar, tapi kami dapat mengerti serta melakukannya di sepanjang hidup kami. Berkati dan layakan hamba-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari berdiri, kita akan membaca Alkitab dari Yesaya 40, ayat yang ke-9 sampai dengan 11, yang mengatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada hari ini dari Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11, yaitu di dalam Yesaya pasal 40 ini merupakan nas awal dari bagian kedua dari kitab Yesaya.
Bila bagian pertama Yesaya pasal 1 sampai dengan 39 menegaskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Yehuda, maka bagian kedua ini pada Yesaya pasal 40 sampai dengan 66 fokus diarahkan kepada pemulihan umatnya. Pada ayat yang ke-9 diungkapkan karya pembaharuan Allah atas Yehuda, menempatkan umat untuk mempunyai status sekaligus identitas baru, yaitu sebagai pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik adalah tugas menyampaikan berita sukacita tentang keselamatan yang Allah kerjakan kepada umat. Status ini hanya mungkin dijalankan bila umat hidup di dalam firman-Nya. Apa isi kabar baik itu? Kabar baik itu berisi dua hal, yaitu pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya dan penggembalaannya yang berlanjut terus melalui tindakan menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya, yaitu pada ayat yang ke-10 dan ke-11. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah Gembala yang baik. Arti gembala dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris adalah seorang yang memimpin suatu kawanan domba. Seorang gembala akan mengasihi domba-domba peliharaannya. Tak jarang dalam menjaga kawanan domba, ia rela mengambil resiko yang sangat berbahaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan adalah gembala yang baik. Ia mengasihi, mengenali, menjaga, dan memelihara kita. Gambaran sebagai gembala menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang lemah lembut dan penuh kasih, bukan yang mengeksploitasi, tetapi yang memberi, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kita. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan adalah gembala kita. Di dalam Dia, kita mengalami kepenuhan akan segala sesuatu. Tuhan menjadi sumber dari segala yang kita perlukan. Tuhan mau kita menjadi tenang dan tidak khawatir tentang apapun juga. Hal ini dapat dilihat dalam Mazmur 23. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan penyakit akibat virus corona sebagai pandemi. Banyak negara-negara di dunia melakukan pembatasan keluar masuk untuk mencegah dan mengurangi dampak dari virus corona ini. Virus corona ini sangat kecil ukurannya dibandingkan dengan tubuh manusia. Tetapi semua manusia menjadi takut dengan virus yang tidak kelihatan ini. Sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi orang meyakini keberadaannya, berbeda dengan Tuhan yang tidak kelihatan, namun terkadang banyak orang yang tidak meyakini eksistensinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, fenomena virus corona ini menjadi momen untuk menyadarkan semua manusia di dunia betapa lemah dan kecilnya kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Sebagai manusia, kita tidak boleh sombong. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri dan kehebatan diri kita sendiri. Dan kita belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Kita perlu menjaga agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejalan dengan itu, maka tugas kita sebagai umat Tuhan
adalah meneruskan peran-peran penggembalaan dalam perilaku hidup yang berkenan kepadanya. Di dalam mengerjakan tugas dan panggilan menggembalakan, kita tidak bekerja sendiri, melainkan Tuhan bekerja bersama kita. Ia telah berkata, "Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring." Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yehezkel 34 ayat 15 dan 16. Pada hakikatnya, Tuhanlah yang mengembalakan umat-Nya. Tetapi dalam pelaksanaannya, Ia mau memakai kita untuk mewakilinya mengerjakan tugas penggembalaan itu. Bapak Ibu yang terkasih, tangan Tuhan menuntun jalan-jalan hidup kita dalam kebenaran dan rencananya. Ini bukan saja bersifat satu arah, tetapi kita pun memiliki kerelaan untuk mengikuti tuntunan Tuhan dalam segala kesulitan dan persoalan apapun, apakah itu ancaman, penderitaan, bahaya, atau penyakit. Kita tidak usah takut, sebab Tuhan selalu menyertai dalam segala keadaan. Penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi jaminan akan kedamaian dan keselamatan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada hari ini mengingatkan kita untuk menyambut panggilan itu dengan meneladani Sang Gembala Agung, dan marilah kita menggembalakan anak-anak kita dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Di samping itu, hendaklah kita juga menerima penggembalaan dari orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan kita. Tuhan mengangkat kita menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan-Nya. Tuhan menjadikan kita istimewa dan memberikan tugas yang mulia sebagai saksinya bagi keselamatan umat manusia di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang menyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau memelihara hidup kami, mengasihi kami, dan melindungi kami sebagai gembala yang baik. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan untuk menjalani hari ini dengan iman, sukacita, dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan bangsa dan negara kami, juga dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan pemeriksaan kesehatan dan kebutuhan dalam situasi pandemi ini, agar dapat berjalan lancar seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis dan non-medis yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon berikan kekuatan dan kedapahan dalam menjalankan tugasnya. Ya Bapa, kami berdoa untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja baik yang berada dalam kelompok pelayanan terkecil dan di lingkungan pelayanan kategorial, hingga kami para majelis jemaat dan para pendeta. Engkau yang menyertai dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terlebih kami berdoa untuk Pendeta Lucewemai Patinama beserta suami dan anak. Engkau memberkati dan menyertai dalam kehidupannya hari lepas hari untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pengurusan IMB Pembangunan Rumah Ibadah GPIB Sola Gracia Bogor. Kami percaya Engkau sendiri yang campur tangan agar semua dapat berjalan lancar seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau yang memulihkan dan menyertai untuk tetap kuat dan sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat
Sola Gracia yang bertambah usia, yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, dan yang jauh dari keluarga, kiranya Engkau tetap menyertai dalam kehidupan mereka hari lepas hari untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua jemaat-Mu saat ini. Kiranya di sepanjang minggu ke depan, Tuhan terus memberikan kesehatan, kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan berdiri dan arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.